Ya, berikutnya untuk roda-roda yang sepusat ya. Jika kedua roda itu sepusat, maka yang sama adalah kecepatan sudutnya ya, omeganya itu yang sama, sehingga V1 per S1 sama dengan V2 per R2. Adapun untuk yang bersinggungan atau dihubungkan dengan tali, maka yang sama adalah kecepatan linearnya ya, sehingga omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Kita lihat contoh soal di nomor 2. Ada 3 roda membentuk sistem pada gambar. Ada jajar roda A itu 5 cm, RA-nya 5, RB-nya 10, dan RC-nya 6. Kemudian diketahui omega A-nya 15 radian per sekon ya. Yang ditanya adalah berapa kecepatan C. Nah, A dan B hubungannya sepusat, maka omega B ini juga akan sama dengan omega A ya, besarnya 15 radian per sekon. Kemudian antara B dan C itu setali, maka V-nya yang sama. Sehingga omega B kali RB sama dengan omega C kali RC. Omega B-nya berapa? 15, RB-nya 10, omega C-nya itu yang ditanya, RC-nya 6 ya. Sehingga omega C-nya adalah 150 dibagi 6. Ya, berapa nih? 25 ya, 25 radian per sekon. Ya. Ini jawaban nomor 2. Berikutnya, untuk nomor 3. Sebuah roda berputar dengan kecepatan putaran mula-mula 60 putaran per detik. Ini apanya tuh 60 itu? Nah, itu adalah frekuensi awalnya ya, 60 putaran. 60 Hz. T-nya 10 detik. Kecepatannya berkurang menjadi ini frekuensi akhirnya ya. FT-nya 20 Hz, 20 putaran per detik. Yang pertama adalah kecepatan linear dari titik yang berada di ujung-ujung jarinya. V-nya ya. V. Ini ada V awal. V awal berarti 2pi kali R. R-nya nggak dikasih tahu di sini ya. Anggap aja R-nya 1 meter ya. Kurang ini ya soalnya. R-nya lupa. 1 meter aja anggap per T periodenya. Atau kali F ya. F0. Berarti 2pi kali 1 kali F0. F0-nya 60. Ya, ini bisa dicari ya. Begitu juga VT, kecepatan akhir setelah bergerak 10 detik itu pakai rumus 2pi R kali FT ya, tinggal masukkan saja angkanya. Kemudian yang B, percepatan sudut dan percepatan tangensialnya. Berapa percepatan sudutnya? Untuk percepatan sudut kita bisa gunakan untuk soal yang B ya, itu delta omega dibagi delta T ya. Delta omeganya, omega itu kan 2pi kali F ya, berarti bisa kita tulis 2pi kali delta F dibagi delta T. 2pi delta F nya berapa nih? Dari 60 ke 20 minus 40 ya. Minus 40, waktunya 10 detik. Jadi kita dapatkan minus berapa nih? 8pi ya. Jadi perlambatan ya, satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Perlambatan. Adapun percepatan tangensialnya itu sama dengan alfa kali R. Ya, anggaplah alfanya 8pi ya, kali R-nya anggap 1, berarti 8pi juga, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini berupa perlambatan ya. Kemudian yang ditanya bagian C, berapa lama roda berputar sampai berhenti ya. Untuk menentukan lamanya roda berputar, itu kita pakai rumus apa? Kapan benda itu berputar?
apa benda itu akan berhenti ya. Ya, ketika omeganya 0. Ya, ketika omeganya 0 ya. Kita kalau pada persamaan GLBB kita ada rumus VT sama V0 tambah AT ya. Maka pada gerak melingkar kita analogikan kecepatan dengan kecepatan sudutnya ya. Jadi omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Ya, ketika dia berhenti berarti omega T-nya 0, omega 0-nya tadi berapa? 2pi kali F0 ya. Alfanya min 8pt. Di 8pt sama dengan 2pi kali F0. F0-nya apa nih? F0-nya 60 ya, 60 Hz. Sehingga kita dapatkan nih pi-nya bisa dicoret. Jadi T-nya adalah 120 bagi 8 ya. Berapa nih? 15 ya, 15 sekon. Selama 15 sekon roda itu berputar dan akhirnya berhenti. Kemudian yang D, jumlah putaran sampai roda berhenti. Untuk menghitung banyaknya putaran itu dilihatnya dari mana tuh? Coba kita hapus dulu ya ini ya. Itu lihatnya dari sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh. Jadi untuk jawaban yang terakhir D ini kita hitung sudut yang ditempuhnya. Kita pakai rumus omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Mirip dengan rumus GLBB ya, analogi. Omega 0-nya adalah 2pi ini ya, ada di sini omega 0 2pi kali 60. T-nya 15 tambah setengah alfanya pelambatan sudutnya min 8pi ya. Tadi kita sudah dapatkan ini pelambatan sudutnya kali T kuadrat kali 15 kuadrat. Ini bisa dihitung berapa nih ya. 2 kali ini 30 jadi 18.800 pi dikurangi ini 225 dikali 4 ya. 225 kali 4 900 ya. 900 pi. Berapa nih 900 pi? Nah, 900 pi satunya dalam radian itu berapa putaran? Ya, tinggal kita bagi dengan 2 pi ya. Jadi jawabannya adalah 900 pi kita bagi dengan 2 pi. Sama dengan berapa nih? 450 putaran. Ya, karena satu putaran itu adalah 2 pi radian ya. Ini jawaban untuk yang D.